Bang, cara lo color grading gimana? Color grading lo asik bang, lo pakai monitor apaan? Nah, pertanyaan itu sering banget muncul di DM Instagram gue, yang mana mereka basically nanya apa monitor yang gue pakai dan gimana caranya gue color grading. Beberapa bulan ini gue pakai monitor asal merek Amerika, di mana dia punya kategori unggulannya dari monitor, yaitu Professional Color Pro Series, yang mana fiturnya sadis banget. By the way, video ini gak endorse ya guys. Gue bakal legit nge-share gimana caranya gue color grading dan apa monitor yang gue pakai. Monitor ini udah nemenin gue selama gue produksian di Eurofilms, yang mana monitor yang gue pakai ini adalah ViewSonic Color Pro VP2756 2K. Langsung aja kita masuk ke B-rollnya, let's go! Alasan kenapa gue pakai monitor ini, karena emang salah satu value utama di monitor ini adalah professional color grading. Selama gue pakai monitor ini, asli, ini monitor udah nemenin gue dari lama banget. Mulai dari gue ngegarap project konten, project komersil, sampai graphic design juga kalau misalkan lagi dibutuhin. Sesuai yang tadi gue bilang, gue bakal share gimana caranya gue color grading. Nah, in general, gue tuh kalau misalnya ngedit itu biasanya pakai Adobe Premiere Pro, mulai dari offline editing sampai online editing. Jadi kalau misalnya color gradingnya, gue mostly pakai Adobe Premiere Pro. Nah, langsung aja kita coba color grading pakai monitor ViewSonic Color Pro VP2756 2K. Di sini langsung aja kita masukin footage-nya. Nah, ini diambil dari salah satu project gue, di mana waktu itu gue collab sama salah satu VFX Magic dari Indonesia, yaitu Aldo Giustino. Nah, di sini gue pengen coba buat warnain. Kamera yang dipakai di sini tuh Panasonic Lumix GH5S, yang mana waktu itu pakai Atomos Ninja V dan emang direcord di 4K 60 fps. Secara lock profile-nya itu pakai V-Log, di mana itu flat profile-nya dari Panasonic Lumix series. Nah, di sini udah enak nih. Kuncinya, kalau misalnya lu pengen color grading, lu harus ambil tuh hero shot-nya atau bagian yang emang mewakilkan keseluruhan isi shot-nya. Nah, ini kan ada banyak banget nih, ada yang Aldonya masih siap-siap, terus ada juga yang dia udah nyiram catnya kan. Nah, gue pengen ambil yang mukanya si Aldo ini udah mulai bersiap. Nah, di sini. Oke. Nah, pertama kalau misalnya lu pengen color grading, itu kan lu harus masuk ke yang namanya tuh color correction. Terus baru deh lu ke color grading. Yang mana kalau misalnya secara definisi, color correction itu sesimpel lu ngekoreksiin dulu warnanya supaya kelihatan tuh sedemikian rupa. Nah, kalau misalnya di case ini supaya nggak kelihatan kayak flat profile. Nah, nanti kalau misalnya lu udah masuk ke color grading, baru deh tuh, lu gimana caranya mau nentuin mood videonya. Mulai dari ngatur temperaturnya lah, tintnya, terus juga warna-warnanya, lu modif-modif, apakah kuningnya mau dicerahin, apakah mau kuningnya digelapin atau gimana-gimana, itu baru masuk ke tahapan color grading. Cuman for now, kita bakal cobain untuk gimana caranya color correction dulu. Nah, kalau misalnya di dunia color grading, sebenarnya ada salah satu cara buat ngemudahin color correction, dimana lu sesimpel nyari converter dari V-Log-nya atau dari flat profile-nya ke Rec 709. Jadi kalau misalnya kita ambil, ini di sini di kanannya ada input load. Nah, gue bakal coba ngambil V-Log to Rec 709, yaitu ini. Jadi dia tuh semacam ngekonversiin supaya dari flat itu jadi berwarna. Dan emang instan banget kalau kita pakai. Nah, dia langsung jadi kayak gini. Nah, cuman kan dia nggak sempurna kan, dia itu cuman ada parameternya supaya warna itu jadi nggak flat aja. Tetap aja kita harus perlu adjust warnanya supaya secara color correction makin oke. Nah, di sini gue masih notice nih, karena emang secara storyline-nya itu dia tuh pengen clean look, kelihatannya cerah, otomatis gue harus bikin ininya cerah juga. Jadi kalau misalnya lu lagi color grading, lu harus keep in mind tuh apa look yang pengen lu achieve. Jangan nggak ada yang nama istilahnya color grading bagus kalau misalkan lu nggak tahu lu pengen achieve warna yang mendukung message apa. Nah, ini kan warnanya nih. Terus gue nambahin kontras dikit, kurangin shadows, kurangin blacks juga, dan gue pengen coba highlightnya tambah lagi. Nah, ini pretty much udah oke banget untuk color correction. Dan jujur dengan pakai monitor ini, monitor andalan gue yaitu ViewSonic Color Pro VP2756 2K, ini warnanya wah gokil banget sih men. Kayak gue ngeliatnya tuh HD abis nih warnanya, kacau. Gila. Nggak bohong. Oke, ini udah ada nih, kita langsung color correction-nya basically udah jadi ya. Terus mungkin gue sedikit adjust di temperaturnya, gue pengen bikin lebih anget supaya makin cerah, karena emang ini vibes-nya tuh pagi-pagi. Oke, aman semua. Terus gue pengen masuk ke type curve-nya aja, karena kebetulan gue agak sedikit gatel dengan skin tone-nya si Aldo, gue pengen buat sedikit lebih natural. Kalau gitu gue ambil ininya hue versus hue, sini. Wah, itu jadi alien. Nah, gue pengen arahnya tuh sedikit lebih ke kuning aja supaya lebih natural. Kuning sedikit. Nah, ini udah kelihatan menurut gue udah jauh lebih enak banget sih dibanding yang sebelumnya, dibanding awalnya.
Dan emang kalau misalnya gue color grading itu biasanya makin waktu jauh lebih lama lagi, karena emang banyak banget tuh prosesnya, mulai dari make sure semua shotnya tuh udah di match sama shot-shot yang lain dan hal-hal semacam kayak gitu. Oke, sekarang kita langsung aja move on ke shot berikutnya, dimana ini dari salah satu project gue untuk merek hand sanitizer. Nah, sama nih, cuman kalau secara kamera, setahu gue ini pakai kamera Sony A7S Mark III, yang mana kan sebelumnya kalau shot ini kan pakai Panasonic Lumix GH5S. Nah, kalau di sini pakai Sony A7S Mark III. Nah, karena tadi kan sesuai yang gue sampaikan di awal, dimana kalau misalkan untuk color correction bisa dipermudah tuh dengan yang namanya converter dari V-Log atau S-Log, dari apapun log-lognya ke Rec 7 online, jadi auto di convert pakai LUT dari basic correction ini. Nah, cuman gue nggak punya LUT itu untuk yang Sony, jadi gue bakal coba color correction secara manual aja ya. Ini gue ambil dulu hero shotnya, shot yang paling bagusnya, yang mewakilkan keseluruhan shot. Nah, misalkan gue ambil yang ini nih sebelumnya nih. Nah, oke, ini misalkan aja ya, ini bukan yang the most perfect frame yang bisa diambil. Oke, gue langsung aja, gue tambahin kontrasnya, gue kurangin shadows-nya, terus gue turunin blacks-nya dikit, dan tambahin exposure-nya. Nah, gue main curve juga untuk ngatur dari mid-tones, shadow, dan highlight-nya. Biasanya kalau misalnya yang paling umum di color grading itu bisa pakai namanya S-curve. Ini ambil shadow-nya turunin, highlight-nya ditambah. Nah, cuman gue ada salah satu sketchy nih, karena kalau misalnya di monitor ini kelihatannya warna ungunya tuh kelihatan dull banget, kelihatan kurang keluar warnanya. Tapi gue juga pengen coba keluarin warna yang ada di biru-birunya, sambil naikin exposure juga. Oke, gue tambahin juga saturasinya. Nah, ini oke banget. Gue pengen coba lebih intens lagi di warna birunya, otomatis buka curve, terus masuk ke menu yang hue versus saturation, dimana lu ngambil salah satu warna spesifik, terus lu kencengin tuh secara saturasinya itu di salah satu spesifik warna tertentu. Nah, ini tinggal klik aja eyedroppernya, terus gua ambil warna biru. Nih, misalkan gua ambil warna biru yang ini, wait, kayaknya ada yang error. Yaudah, gua manual aja. Biru, set, alright, birunya udah makin intens ya kan. Terus gue pengen warna kulitnya dia nih lebih cerah, lebih natural sih lebih tepatnya. Langsung aja masuk ke tab hue versus hue, eyedropper, klik. Terus gue atur lagi ke arah pinkish aja sih, supaya lebih cewek banget ya kan. Sama gue pengen kencengin warna di warna ungu, karena kan tadi gue bilang warna ungunya tuh agak dull, jadi gue kencengin aja nih. Nah, makin seger warna ungunya. Oh, seger, mantap. Kurang lebih kayak gitu sih. Gimana caranya gue color grading kalau misalkan untuk video-video komersial. Ya itu sebenarnya garis tipisnya aja sih. Sebenarnya masih banyak banget step-step yang harus gue lakuin. Cuman simpelnya kalau misalnya kita summary, color grading itu terbagi atas dua step. Pertama ada color correction, yang kedua ada color grading. Nah, jadi yang tadi tuh udah gue kasih tahu tuh, mulai dari prosesnya dari color correction dulu, terus masuk ke color grading. Kalau ditanya, kok nggak pakai LUT-LUTan bang, lookup table gitu-gitu? Nah, sekarang gue udah jarang banget pakai LUT, karena emang kebetulan dengan semua ini nih, customisasi yang di kanan ini, menurut gue udah bisa ngasilin warna yang mirip-mirip LUT juga. Jadi gue lebih prefer bener-bener custom di bagian curve-curve ini, karena menurut gue ya, itu jauh lebih personalized dibanding lu asal color correction terus tempelin LUT. Ya balik lagi sih, itu preferability aja. Cuman kalau sekarang gue udah jarang banget pakai LUT, semuanya pure gue atur dari curve-nya. Kadang juga gue pakai beberapa alat juga sih yang ada di sini nih, kayak HSL dan masih banyak lagi. Gue sedikit bring up pengalaman gue dulu ya, selama gue pakai ViewSonic Color Pro VP2756 2K ini. Yang mana sebenarnya sejauh ini user experience gue selama pakai ini tuh sebenarnya gokil banget. Dari segi layar itu sendiri, itu udah mumpuni banget men. Secara sRGB udah 100%. Terus juga layarnya tuh 27 inci 2K. Jadi itu layarnya tuh gede banget men. Lu bayangin aja 27 inci itu udah kayak TV kecil lah jatuhnya. Yang mana menurut gua itu gede banget. Udah lebih dari cukup dibanding monitor-monitor pada umumnya. Dari fitur-fiturnya juga oke banget. Lu bisa atur tuh posisinya semau lu. Apakah tilt, swivel, pivot, dan masih banyak lagi. Pokoknya lu juga bisa atur juga tuh beberapa ketinggiannya. Dan emang nyesuaiin banget sama lo tingginya tuh kayak gimana. Terus juga lo apakah lagi diri atau lagi duduk. Itu semuanya bisa disesuaiin banget. Nih misalkan gue pengen coba tilt. Ini tilt, ya kan? Ini tilt. Terus misalkan kalau pengen pivot, ini langsung bisa pivot. Terus juga kalau swivel miring-miring bisa. Terus bisa ngatur ketinggiannya, bisa. Nah, karena emang bisa ngatur ketinggian, ini monitor bisa dipakai vertikal. Jadi kalau misalkan lu pengen ngedit foto-foto vertikal atau video vertikal, lu atur aja nih monitor jadi vertikal dan lu bakal kemudahin banget dengan hal itu. Gue bisa bilang, kalau misalkan lu pengen step up the level, yang mana mungkin lu sebelumnya pakai monitor kualitas standar, atau bahkan lu pakai laptop yang layarnya tuh nggak bisa diandelin sama sekali, yang mana tuh gue dulu alamin banget. Lu coba deh, sikat
ViewSonic Color Pro VP27562 2K ini, karena emang bisa banget secara fitur bakal mumpuni dan sesuaiin sama kebutuhan lu banget. Secara akurasi warna bukan main. Lo bener-bener bisa tuh, lo percaya dengan warna yang di monitor ini supaya bisa rata di play di berbagai media, yang mana di monitor-monitor B aja tuh ya agak susah sih, apalagi kalau misalnya laptop yang layarnya nggak bisa diandelin sama sekali. Masalah perkabelan dan percolokan juga sebenarnya enak banget dan fleksibel. Karena lo cuma butuh kabel Type-C 60 watt dan lo bisa aja tuh literally colok dari monitornya ke laptopnya cuma pakai kabel Type-C dan lo bisa pakai monitornya dengan normal. Gokil kan? Jadi nggak perlu pakai kabel yang gede-gede lah. Lo tinggal pakai kabel Type-C ini nih, yang lagi gue pakai. Ini kabel Type-C dan ke MacBook gua. Udah, langsung monitornya bisa dipakai sesimpel itu. Gue pengen pamerin nih beberapa hasil video gua ketika gua color grading pakai monitor ini. Sikat. Gokil ya, seru banget bisa achieve warna-warna yang kayak gini. Kalau gue cerita dikit, gue tuh selalu mikir kalau misalkan monitor yang bagus, itu berarti sRGB-nya 100%. Toh, udah, kayak gue ngeliat aspek itu, bener-bener sRGB 100%, gue langsung mikir kalau itu monitor bagus. Padahal, salah besar. Ternyata, sering waktu gue ngulik-ngulik tentang color grading, tentang monitor color grading, ternyata ada banyak banget aspek-aspek yang harus diperhatiin. Contohnya kayak angka delta I, terus juga itu monitor Pantone validated atau enggak. Hal-hal kayak gitu, lo harus tahu kalau misalkan lo pengen nentuin beli monitor buat color grading. Ngomong-ngomong Pantone validated, sebenarnya Pantone validated ini fitur dari ViewSonic di mana lo bakal tuh ada level kualitas warna yang bikin warnanya tuh kelihatan real dan nyata gitu di mata. Overall, bikin experience-nya makin gokil lah pokoknya. Dan emang lo harus cobain tuh secara langsung karena emang bener-bener bisa dirasain dibanding kalau misalkan lo pakai monitor-monitor lain. Sedikit backstory juga, ya sebenarnya gue tuh dulu pakai monitor ya sebenarnya biasa-biasa aja sih. Dan emang warnanya tuh nggak bisa diandelin sama sekali. Kayak misalnya gue dapet warna yang enak di monitor itu, pas gue pindahin HP, waduh saturasinya ternyata over banget. Akhirnya gue turunin di HP baru oke. Hal-hal kayak gitu loh sebenarnya yang gue malas banget hadapin, makanya gue sekalian aja invest ke monitor yang jauh lebih berkualitas dan bisa gue andelin buat color grading. Pokoknya sikat, ViewSonic Color Pro VP27562 2K ini. Dan emang kalau misalnya lu pengen lihat-lihat, iseng-iseng, tipis-tipis, atau bahkan check out sekalian, sikat, klik aja link yang ada di deskripsi. Oh ya, by the way, gue ada kelas online di mana lo bakal belajar bisnis videografi. Orang-orang kan pada bikin tuh, gimana caranya bikin video keren, transisi ini itu, gimana caranya bikin ini tuh, tapi nggak ada yang bahas gimana caranya ngasilin duit dari bikin video. That's why, dengan Uro Academy, gue bring up dengan solution di mana lo bakal belajar banyak tuh tentang aspek bisnis dari videografi. Sikat ke uroacademy.com atau klik link yang ada di deskripsi juga. Oh ya, by the way, pakai kode promo UROVI guys, biar dapat promo 10%. Sekian, jadi deh.